Dari dalam negeri, pemirsa, momentum penguatan IHSG berlanjut hingga akhir perdagangan hari Rabu melaju 0,99%, 69 poin ke level 7.081. Sektor teknologi melemah paling dalam sebesar 1,81%, sementara sektor finansial atau banking menjadi yang terkuat naik sebesar 1,8%. Dari IHSG kita akan menuju ke pergerakan komoditas. Minyak WTI melemah 0,2% di level seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi 80,39. Nikel menguat 0,25% di level 26.928,5. Emas menguat 1,72% di level 1.789,1 dan CPO untuk kontrak Februari 2023 menguat 0,04%. Kemudian dari valuta asing, nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di kisaran 15.727 rupiah. Rupiah terhadap euro di 16.399 rupiah. Rupiah terhadap pound sterling 18.997 rupiah dan terhadap yen Jepang 114,56 rupiah. Oke, kalau dilihat dari reaksi pasar sendiri untuk global begitu ya, nampaknya cukup menyambut positif mengenai gelagat akan di slow down kan ya, ataupun mungkin akan dilambatkan sedikit lah strategi dari The Fed sendiri untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Nah, kita tunggu nanti pembukaan perdagangan akan seperti apa. Namun pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana Indonesia mendapat pinjaman baru senilai 500 juta dolar Amerika Serikat atau setara 7,8 triliun rupiah dari Asian Development Bank untuk mempromosikan pemulihan hijau dari pandemi COVID-19 serta peningkatan keberlanjutan dan tata kelola fiskal. Ya, dana pinjaman baru ini untuk meneruskan program sebelumnya yang mendukung reformasi pemerintah Indonesia di sektor energi sejak 2014 hingga 2017 dan selaras dengan prioritas operasional ADB berdasarkan strategi tahun 2030. Indonesia mendapat pinjaman baru senilai 500 juta US dollar atau setara 7,8 triliun rupiah dari Asian Development Bank. Utang baru ini nantinya untuk mempromosikan pemulihan hijau dari pandemi COVID-19 serta meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal. Utang baru ini juga diharapkan dapat memperluas investasi sektor swasta di bidang energi bersih dan terbarukan. Spesialis energi senior ADB Yuki Inoue mengungkapkan, pihaknya juga mengelola pinjaman senilai 15 juta US dollar bagi subprogram ketiga pada program energi berkelanjutan dan inklusif yang didanai oleh dana infrastruktur ASEAN melalui Asian Catalytic Green Finance Facility. Selain itu, proyek ini juga akan mendapatkan pembiayaan bersama setara 292 juta US dollar dari kerjasama pembangunan Jerman melalui KfW serta 60 juta US dollar dari Economic Development Cooperation Fund. Menurut Yuki, dana pinjaman baru ini untuk meneruskan program sebelumnya yang mendukung reformasi pemerintah Indonesia di sektor energi sejak 2014 hingga 2017 dan selaras dengan prioritas operasional ADB berdasarkan strategi 2030. Subprogram tersebut mencakup reformasi tarif listrik dan penargetan subsidi yang lebih tepat dengan mendukung bagi golongan yang lebih rentan, termasuk rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga. Langkah-langkah ini diakui telah membawa penghematan bahan bakar yang signifikan dan subsidi listrik selama periode program, sehingga membantu pemerintah untuk dapat mengelola kenaikan tajam harga energi internasional pada 2022. Dana jumbo ini juga diharapkan memberi ruang mendukung inisiatif pemerintah dalam mengedepankan produksi energi terbarukan dengan mekanisme penetapan harga baru, peraturan untuk mempromosikan sistem pembangkit listrik tenaga surya terapung, sistem surya fotovoltaik di atap bangunan, kendaraan listrik, serta berbagai standar dan langkah-langkah efisiensi energi. Terkait kemitraan transisi energi berkeadilan dan mekanisme transisi energi yang telah diumumkan pada pertemuan G20 di Bali pada November 2022, Yuki mengatakan bahwa program tersebut juga mendukung komitmen pemerintah untuk mengembangkan strategi pensiun dini PLTU batubara di Indonesia, serta transisi energi bersih yang akan menjadi fokus dukungan ADB bagi sektor energi di Indonesia ke depannya. Tim Liputan IDX Channel. Untuk merealisasikan banyak program memang membutuhkan banyak dana, salah satunya adalah mungkin dari APBN. Kalau memang tidak mencukupi ya memang diperoleh melalui utang begitu ya. Oke, tapi ada hal menarik yang terlihat dari transisi menuju ke energi hijau ini, di mana tampaknya saham-saham yang berkaitan dengan diversifikasi ke energi hijau juga menjadi yang layak dicermati di tahun-tahun mendatang. Nanti akan kita ulas ya. Baik, dan kita masih punya informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut tetap bersama kami.